Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi sama Ibu. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Nah, sekali lagi Bu Fitri mau ngasih tahu kenapa pembelajaran kita belakangan ini selalu 2 pembelajaran. Karena yang diambil hanya KD esensial atau KD pokok dari pembelajaran setiap pembelajaran. Oke, kita lanjutin ya anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga kamu, ayah, bunda, kakak, adik, nenek, kakek, dan semua keluarga selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu diberikan kesehatan. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan ya anak-anak. Usahakan untuk tetap di rumah, jangan keluar-keluar jika tidak penting, agar mata rantai dari virus COVID-19 dapat berakhir dan kita bisa berjumpa lagi deh di sekolah. Pasti sudah rindu kan bertemu dengan teman-teman dan bu guru di sekolah? Karena bu guru juga rindu sama kalian. Kita lanjut ya anak-anak. Hari ini pembelajaran 5. Beni pergi ke Papua bersama Edo. Keluarganya bermusyawarah. Akhirnya keluarga sepakat pergi ke Raja Ampat. Musyawarah merupakan contoh sikap yang baik karena sesuai dengan sila keempat Pancasila. Nah, anak-anak, apa sih bermusyawarah? Bermusyawarah adalah melakukan pembicaraan atau rembukan bersama untuk mencari jalan keluar dalam setiap masalah. Bermusyawarah juga sangat baik itu buat kehidupan di rumah maupun bermasyarakat, apalagi di sekolah. Contohnya, kalau di masyarakat kita bermusyawarah dalam pemilihan RT, RW, dan lainnya. Kalau di kelas atau di sekolah kita bermusyawarah dalam menentukan siapa ketua kelas, wakil kelas, jadwal piket. Bermusyawarah kita cari jalan tengah untuk setiap permasalahan yang ada. Jadi tidak ada yang diberatkan atau dirugikan. Kita sama-sama cari jalan keluarnya. Itu makna dari musyawarah. Dengan bermusyawarah juga itu menyatukan yang tadinya berbeda menjadi dalam satu visi lagi. Seperti itu anak-anak. Jadi ketika kamu ada masalah atau ketika kamu memiliki hal yang membingungkan, jangan menggunakan emosi, jangan menggunakan amarah, tapi duduk bersama lalu membicarakan dan bermusyawarah. Apa sih jalan keluar terbaik dari setiap masalah itu? Oke anak-anak, lanjut ya. Kita ke pembelajaran 6. Pembelajaran 6, Beni pergi ke Banjarmasin. Beni mengunjungi pamannya. Paman mengajak Beni bakti sosial di Tugu Katulistiwa. Di Tugu ada orang yang mengecat, ada yang memungut sampah, ada juga yang memotong rumput. Beni bertugas mencabut rumput. Beni bersama pamannya dan beberapa orang lainnya bekerja bakti seperti di gambar. Nah, anak-anak, kerja bakti juga merupakan hasil dari musyawarah. Karena contohnya nih, kalau hari Sabtu Minggu di lingkungan kalian kan dulu sebelum COVID selalu ada kerja bakti kan. Itu biasanya hasil dari musyawarah, ditentukan kapan ya yang tepat untuk kerja bakti, terus yang ikut kerja bakti siapa saja, terus bagi tugas, misalnya Bapak Ahmad di bagian mana, Bapak Adi di bagian mana, agar semua lingkungan dapat bersih dan terpegang. Karena kalau tidak musyawarah nanti
yang bersih misalnya hanya sebagian saja. Gitu loh anak-anak. Lalu selanjutnya, teman-teman coba ingat kembali pengalamanmu. Pengalaman melakukan sila ke-5 Pancasila. Sudah ingat? Coba ceritakan depan kelas, dapat berbagi pengalaman sesuai Pancasila sila ke-5. Oke anak-anak? Tadi setelah kita membicarakan tentang sila ke-4 yaitu musyawarah, sekarang si Beni sama Siti ngajak kita untuk belajar tentang sila ke-5. Siapa yang tahu sila ke-5 dalam Pancasila itu apa? Hayo. Bu Guru ingetin lagi ya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dengan menerapkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu menyatakan bahwa di Indonesia semuanya sama, itu baik dalam segi hukum, pengobatan maupun pendidikan. Tidak ada yang dibedakan, semuanya harus sama. Seperti itu anak-anak. Nah, selanjutnya kita mau melanjutkan pembelajaran tentang konversi matematika dari sentimeter ke meter. Kita lihat video berikut ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga semua baik-baik saja ya. Kali ini kita akan belajar mengkonversi satuan panjang, yaitu dari satuan sentimeter ke satuan meter. Harusnya dengan cara pembagian. Tapi kali ini kita akan belajar menggunakan memindahkan tanda koma ke kiri 2 langkah. Cara mengkonversi dari satuan sentimeter ke meter. Ini kita menggunakan cara memindahkan koma ke kiri 2 langkah. Kita kerjakan nomor 1 ya, sama-sama ya. 734,5 cm sama dengan berapa meter? Caranya di bawah sini ya. 734,5. Kita mau memindahkan koma ke kiri 2 langkah. Ini komanya di sini. Kita pindahkan komanya ke kiri 2 langkah. 1, 2 sampai sini. Sekarang komanya sudah pindah ke sini. Ini koma di sini dihilangkan. Ya, jadi 7,345. Ini sudah hilang komanya yang ini. Kita tulis isinya 7,345 meter. Mudah kan? Sekarang nomor 2. 92,3 cm sama dengan berapa meter? Kita mau konversikan dengan cara memindahkan koma. Ya, tulis di sini caranya 92,3. Ini komanya kita pindahkan ke kiri 2 langkah.
sekarang komanya? Di sini bagaimana? Ditambah angka 0. Koma di sini sudah tidak ada karena sudah pindah di sini ya. Dia sudah tidak ada, sudah hilang. Kita sekarang sudah mendapatkan yaitu 0,923. 92,3 cm sama dengan 0,923 meter. Begitu caranya. Lanjut kita ke nomor 3. Tuh 8 cm kita mau konversikan ke meter. 8 cm sama dengan berapa meter ya? Kita tulis di sini caranya. Kita mau memindahkan koma, sedangkan angka 8 tidak ada komanya. Bagaimana ini? Nah, sebenarnya angka 8 ini ada komanya. Di mana komanya? Di belakang sini. Tapi dia tidak tampak komanya. Tapi sebenarnya ada komanya. Jadi, kita pindahkan komanya dari belakang sini ke kiri 2 langkah. 1, 2. Di sini ya, sekarang ya. Komanya, ini ditambah apa? 0. Ini ditambah apa? 0. Jadi isinya 0,08. Itu jadi memindahkan koma. Sekarang kita ke nomor 4. Nomor 4, 60 cm mau kita konversikan ke meter. 60 sini ya caranya. Tadi kalau ada bilangan begini sebenarnya ada komanya. Komanya di mana? Pinter, komanya di belakang sini. Mau kita pindahkan ke kanan, maksud ke kiri 2 langkah. 1, 2. Di sini ya. Sekarang ya. Koma. Di sini ada angka 0 ditambahkan angka 0. Ini jadinya 0,60. Nah, kalau ada yang seperti ini, di belakang koma ada angka 0 harus dihilangkan. Ini 6, ini 0. Nah, ini yang dihilangkan ya. Dihilangkan di belakang. Di paling akhir ada angka 0 dihilangkan. Jadi 0,6. 0,6. Nah, kalau seperti yang di atas ini, koma maksudnya 0 yang ada di tengah sini tidak boleh dihilangkan. Ya. Kalau di belakang seperti ini, 0-nya harus dihilangkan. Jadi 0,6 meter. Gitu ya. Kita lanjut ke nomor 5. 300 cm kita mau konversikan ke meter. 300 di mana ya tanda komanya? Di belakang sini ya. Kita mau pindahkan 2 langkah ke kiri. 1, 2 di sini. Tadinya di belakang koma ada tanda 0 dihilangkan. Ini 0 dihilangkan. Nah, karena 0 dihilangkan, komanya juga harus dihilangkan. Tidak ditulis, tidak ditampakkan. Jadi dia cuma tulis 3 saja. Gitu. Nah, mengapa tadi angka 8 ini tidak ada tanda komanya? Nah, jawabannya sama seperti ini tadi. Sebenarnya ada tanda komanya, tapi karena di belakang ada angka 0 dua-duanya, maka angka 0 dihapus, ininya juga tanda komanya juga hilang.
Jadi ditulis 3 meter saja. 300 cm sama dengan 3 meter. Sekarang lanjut ke nomor 6 ya. Nah, anak-anak, tadi udah nonton kan video tentang konversi dari sentimeter ke meter. Kenapa sih Bu Fitri ngasih tunjuk buat menonton video konversi sentimeter ke meter? Karena itu bertujuan untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan LKPD yang akan kalian kerjakan hari ini. Ini ada beberapa contoh. Lihat, Beni menghitung langkah dari rumah ke Tugu Katulistiwa. Jarak rumah paman ke Tugu Katulistiwa 240 meter. Jarak Tugu Katulistiwa menuju tenda panitia 3000 cm. Berapa meterkah jarak yang ditempuh Beni dari rumah paman ke tenda panitia? Nah, jarak pertama dari dari rumah ke Tugu itu 240 meter. Jarak kedua dari Tugu ke tenda 3000 cm. Karena yang ditanya adalah berapa meterkah, berarti jarak dari rumah ke Tugu tidak usah dikonversi. Sudah benar karena sudah dalam satuan meter. Lalu yang harus dikonversi adalah jarak dari Tugu ke tenda. Itu ada penjelasannya. Yang bagian dijawab jarak nomor 2. 3000 cm sama dengan tadi dari sentimeter ke meter kan naiknya 2 tangga, berarti yang dihilangkan adalah 2 angka 0 di belakang 3. Jadi sama dengan 30 meter. Nah, karena sudah dapat jaraknya yang nomor 2 menjadi meter, sama seperti yang ditanyakan oleh soal. Jadi tinggal ditambah deh, 240 meter ditambah 30 meter sama dengan 270 meter. Ingat anak-anak, setiap pelajaran matematika sebelum menjawab dicermati dulu soalnya. Nah, lihat seperti nomor 1. Jarak dari rumah paman Beni ke Tugu Katulistiwa 24.300 cm. Jarak Tugu Katulistiwa menuju tenda panitia 29 meter. Berapakah sentimeter jarak yang ditempuh Beni? Karena yang ditanya berapa sentimeter, berarti jarak yang pertama yang 24.300 cm tidak usah dirubah anak-anak, itu sudah benar. Yang perlu dikonversi adalah jarak dari Tugu menuju tenda karena masih dalam bentuk satuan